Apa sih yang dimaksud dengan belajar? Secara harfiah, belajar adalah yang tidak tahu menjadi tahu. Secara keilmuan, belajar merupakan perilaku kognitif yang memerlukan tingkat keterbukaan kondisi tertentu yang akan menghasilkan perubahan perilaku atau disposisi untuk bertindak. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Pada dasarnya, belajar merupakan tahapan perubahan perilaku siswa yang relatif positif dan mantap sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Dengan kata lain, belajar merupakan kegiatan berproses yang terdiri dari beberapa tahap. Tahapan dalam belajar tergantung pada fase-fase belajar, dan salah satu tahapannya adalah yang dikemukakan oleh Witting, yaitu yang pertama, tahapan perolehan informasi, yang kedua, yaitu tahapan penyimpanan informasi, dan yang ketiga, yaitu tahapan pendekatan kembali informasi. Berbeda dengan belajar yang dimaknai sebagai suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku, maka pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Adapun yang dimaksud dengan proses pembelajaran adalah sarana dan cara bagaimana suatu generasi belajar, atau dengan kata lain, bagaimana sarana belajar itu secara efektif digunakan. Hal ini tentu berbeda dengan proses belajar yang diartikan sebagai cara bagaimana para pembelajar itu memiliki dan mengakses isi pelajaran itu sendiri. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan tugas guru adalah mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha sadar pendidik untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Apa sih tujuan belajar dan pembelajaran? Oke, yang pertama, tujuan belajar yaitu untuk merubah tingkah laku dan perbuatan yang ditandai dengan kecakapan, keterampilan, kemampuan, dan sikap, sehingga tercapainya hasil belajar yang diharapkan. Kemudian, tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan yang jelas dan menunjukkan penampilan atau keterampilan siswa tertentu yang diharapkan dapat dicapai sebagai hasil belajar. Dapat disimpulkan bahwa belajar dan pembelajaran adalah dua kata yang sangat erat kaitannya dalam mendidik peserta didik agar nantinya dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Belajar memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. Ini berarti bahwa hasil dari belajar hanya dapat diamati dari tingkah laku, yaitu adanya perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil. Tanpa mengamati tingkah laku, hasil belajar kita tidak akan dapat mengetahui ada tidaknya hasil belajar. Kemudian yang kedua, perubahan perilaku relatif permanen. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak berubah-ubah, tetapi perubahan tingkah laku tersebut akan seumur hidup. Kemudian yang ketiga, perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses belajar sedang berlangsung. Perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. Ciri-ciri pembelajaran yaitu memiliki tujuan, yaitu untuk membentuk peserta didik dalam suatu perkembangan tertentu. Kedua, terdapat mekanisme prosedur, langkah-langkah metode dan teknik yang direncanakan dan didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, fokus materi ajar, terarah dan terencana dengan baik. Keempat, adanya aktivitas peserta didik merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kelima, aktor pendidik yang cermat dan tepat. Dan yang keenam, terdapat pola aturan yang ditaati pendidik dan peserta didik dalam proporsi masing-masing. Kemudian yang ketujuh, adanya limit waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi hasil. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya mengenai hakikat belajar dan pembelajaran. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.